Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan masuk. Mari silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Lia hari ini? Kabar saya hari ini sedikit kurang baik Bu. Lalu apa yang membuat kabar Lia tidak baik? Entahlah Bu, saya merasa sedih dan bingung. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan mengganggu itu dapat dibicarakan secara bersama? Entahlah Bu, saya rasa juga begitu. Oh ya, bisa Lia jelaskan? Bisa Bu. Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang Lia rasakan. Saya merasa kurang percaya diri Bu, apalagi ketika berada di depan orang banyak, terutama ketika sedang presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Sejak saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan gemetar dan bingung harus berkata apa. Tiba-tiba rasanya bibir saya menjadi kaku. Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Lia. Begini Bu, saya kadang merasa tidak percaya diri ketika berada di depan orang banyak, apalagi ketika presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan orang banyak atau di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung dan harus berkata apa. Seketika bibir saya tiba-tiba menjadi kaku dan tidak tahu harus berkata apa. Bisakah Lia jelaskan sejauh mana perasaan tidak percaya diri yang Lia rasakan? Saya gemetar Bu ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa takut dan saya merasa tidak percaya diri ketika akan menjawab pertanyaan dari guru, padahal saya hanya menjawabnya itu hanya dari tempat duduk saja, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru sedang memberikan pelajaran di kelas. Selanjutnya, apa yang Lia rasakan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman saya di kelas karena saya merasa gemetar dan takut. Apakah dengan begitu Lia merasa senang dan nyaman? Tidak Bu, tetapi saya terus memikirkannya. Mungkin Lia berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah begitu? Iya Bu, betul. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan itu haruslah sempurna. Walaupun kedengarannya itu tidak mungkin, tetapi saya memang seperti itu, dan mungkin hal inilah yang menyebabkan saya merasa seperti ini Bu. Jadi apakah masalah Lia ini tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen tanpa rasa gugup? Ya Bu, setiap hari saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa tampil di depan kelas itu dengan tidak gemetar dan tidak gugup, tetapi rasanya itu sangat sulit Bu. Bagus, setidaknya Lia memahami tentang permasalahan yang terjadi dalam diri Lia. Iya Bu, setiap hari saya memikirkan bagaimana caranya saya tampil di depan kelas itu dengan tidak gugup dan dengan rasa percaya diri. Tetapi rasanya itu sangat sulit Bu. Ibu sangat senang sekali mendengar keinginan dari Lia. Lalu apakah Lia sudah punya cara untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ketika presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru tersebut? Itulah Bu, saya masih merasa bingung. Lalu apa yang menyebabkan Lia merasa bingung? Saya takut ditertawakan teman-teman jika saya melakukan kesalahan ketika menjawab pertanyaan dari guru maupun pertanyaan ketika presentasi di kelas. Apakah Lia sudah melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja belum, lantas bagaimana Lia bisa berpikiran negatif seperti itu?
Nah, itulah Bu yang membuat saya bingung. Tapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya tuh merasa percaya diri ketika saya presentasi dan ketika menjawab pertanyaan dari guru pada saat di kelas. Baiklah, agar tidak lupa dengan apa yang ingin kamu lakukan, bagaimana jika kamu menuliskan eh, keinginan tersebut di atas kertas? Apakah Lia bersedia? Baiklah Bu, saya bersedia. Baiklah, silakan tulis pada kertas ini apa yang ingin Lia lakukan. Baiklah Bu, akan saya tuliskan pada kertas ini. Terima kasih Bu. Baiklah Bu, saya sudah menuliskannya. Baik, sekarang coba Lia bacakan kembali apa yang ingin Lia lakukan. Baiklah Bu. Satu, saya akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Dua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil supaya saya merasa lebih tenang. Saya rasa hal itulah Bu yang harus saya lakukan. Bagus sekali, sepertinya Lia tahu apa yang ingin Lia lakukan. Saya yakin jika Lia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka permasalahan tersebut cepat teratasi. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Lia ketika kita berdiskusi? Perasaan yang saya rasakan alhamdulillah sudah lega Bu, dan saya tidak merasa gemetaran lagi. Mungkin perasaan itu akan sedikit berkurang ketika saya sudah berdiskusi atau melaksanakan konseling bersama Ibu. Baiklah, setelah melakukan sesi konseling sekitar 15 menit, jadi dapat disimpulkan bahwa keinginan yang ingin Lia lakukan untuk mengatasi permasalahan itu, yang pertama yaitu Lia akan belajar terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi. Yang kedua yaitu Lia akan berpenampilan rapi sehingga merasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu Lia akan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi. Apakah Lia yakin akan melakukan itu? Ya Bu, saya yakin. Baiklah, apakah masih ada yang ingin Lia sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Baik, sesi konseling pada hari ini dapat kita akhiri dan semoga ada kemajuan ya Lia. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lia.